Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger Maulana Effendi dengan NIM 23155. Di sini saya akan mengerjakan tugas modul 7 yaitu konfigurasi pengalamatan IPv6. Yang pertama itu adalah di sini ada topologi. Di sini saya sudah menyiapkan topologinya, yaitu satu PC yang dikasih nama PC A dan satu switch yang dikasih nama S1, terus dua router yang masing-masing itu dikasih nama R1 dan ISP, terus satu server yaitu dikasih nama server eksternal. Terus di sini ada tabel pengalamatannya. Terus ada empat buah latihan. Terus kita lanjut ke latihan yang pertama, yaitu sambungkan kabel jaringan sebagaimana dalam topologi. Di sini kita menggunakan kabel straight sesuai dengan topologi. F06 F05 ke G01 00 00 terus 01. Terus kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkat-perangkatnya. Di sini kita ke switch terlebih dahulu. Langsung ke jelly-nya. Pertama kita enable iris, terus sudah, kita tunggu saja sembari menunggu kita reload yang R1-nya. Ini no. Sama seperti yang tadi, write iris, terus confirm, reload, terus confirm lagi. Nah, kita lanjut ke yang USB. Sama no lagi, terus enable, terus write iris, confirm, terus reload, confirm. Nah, sekarang kita lihat di switch-nya apakah sudah. Nah, di sini sudah. Terus kita lihat juga yang di R1-nya apakah sudah. Nah, sudah juga. Kita tinggal no di sini. Terus di SP-nya juga kita lihat. Nah, di sini juga sudah, dan no juga. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu konfigurasi. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah 3 ini, kita akan menggunakan IPv4 dan IPv6. Di sini kita akan konfigur terminal ke satunya terlebih dahulu. Sama itu enable lagi. Nah, terus konfigurasi terminal. Terus kita copy saja. Ini copy. Kita tempel di sini. Nah, terus kita end. Setelah itu kita reload. Nah, di sini sudah. Kita yes. Confirm. Nah, di sini kita tunggu lagi. Terus kita langsung lanjut ke langkah ketiga, yaitu konfigurasi IP address dan default gateway pada PC. Kita close terlebih dahulu.
kita konfigurasi pada PC-nya sesuai dengan tabel pengalamatan. Sini kita ke desktop terlebih dahulu, terus IP configuration. Nah, di sini yang PCI ini ada kesalahan di modulnya. Kita sesuaikan dengan topologinya saja. Sini 92 168 10. Nah, di sini untuk slash-nya itu /24. Nah, ini subnet mask-nya sudah benar /24 ini. Terus kita masukkan default gateway-nya. Nah, untuk PCI ini terhubung ke R1 dengan interface G00/1 berarti ini. Nah, ini kita menggunakan ini. Nah, kita masukkan di sini 192 168 11. Sudah. Terus kita masukkan IP v6-nya. Nah, di sini untuk IP v6-nya. Nah, di sini untuk IP v6-nya sudah ada di tabel pengalamatan, kita copy saja. /64. Nah, untuk default gateway-nya ini sudah ada juga, kita copy. Nah, sudah. Untuk PCA, kita lanjut ke yang server. Sama juga di desktop. Kita geser. Nah, ini untuk yang IP eksternalnya, yang ini untuk IPv4-nya kita salin, kita tempel juga di sini. Nah, untuk yang subnet mask-nya itu /27 itu 224. Nah, terus untuk default gateway-nya itu ini kita masukkan. Ya, ini. Ya, sudah. Di sini kita sekarang masukkan untuk IPv6-nya sesuai di tabel pengalamatan juga. Dan kita juga masukkan untuk default gateway-nya di sini. Nah, di sini sudah. Untuk konfigurasi server eksternalnya juga sudah. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu konfigurasi router R1, ISP, dan switch. Yang pertama, kita konfigurasi pada router R1 di sini. Kita langsung ke jelly-nya. Start. Yang pertama itu kita enable. Terus ini sesuai dengan ini di modul. Nah, kita di sini copy saja biar cepat. Oh ya, sebelumnya kita konfigurasi dulu. Konfigurasi terminal. Nah, kita tempelkan di sini paste. Nah, sudah. Selanjutnya kita ke yang ISP. Lanjut ke yang ISP. Itu yang ISP ini kita sama enable juga. Terus konfigurasi terminal. Nah, terus kita salin sesuai yang di modul ini. Nah, di sini kita tempelkan paste. Nah, di sini sudah. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang switch untuk konfigurasinya. Sama juga kita ke jelly-nya langsung. Pertama sama seperti yang tadi, enable. Terus konfigurasi terminal. Terus kita salin sesuai yang di modul untuk konfigurasinya. Kita tempelkan di sini. Nah, sudah.
Terus kita tutup dulu. Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu konfigurasi tabel IP host pada router R1. Tabel host IP memungkinkan dan menggunakan hostname untuk berkoneksi ke suatu perangkat. Nah, di sini kita ke router satunya, router yang R1. Kita ke jelly-nya juga. Nah, terus kita tampilkan perintah di sini, kita salin saja. Terus kita tempelkan di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita end. Nah, di sini sudah. Terus kita akan close dulu. Baik, di sini kita lanjut ke untuk langkah yang kedua. Di sini langkah satu yaitu uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan PCA. Nah, kita ping di sini PCA. Coba komen promnya. Di sini kita ping ini. Nah, kita salin aja. Terus di sini kita ping. Terus kita ping. Nah, di sini sudah. Terus di sini kita ping lagi yang menggunakan interface 0,1 dari router. Kita salin saja. Salin. Terus kita ping lagi. Nah, sini kita berhasil sebentar karena di luar ada hujan. Nah, sekarang kita lanjut. Yang kedua itu dari PCA, ping halaman yang tercantum dalam tabel di bawah ini. Nah, yang pertama kita disuruh nge-ping ini yang 1.10, berarti dari PCA. Kita ping lagi di sini. Berarti kita ping. Kita ping. Nah, berhasil. Di sini kita suruh mengisi round trip time yaitu MS-nya, terus TTL. Nah, di sini untuk MS-nya sudah tertera di sini ini. Nah, untuk TTL-nya di sini juga sudah tertera. Itu 128. Kita isi dulu terlebih dahulu. 128. Nah, nanti kita edit aja biar kelihatan fontnya. Terus yang ini MS-nya itu 4 MS. Terus kita lanjut ping yang IP ini 1.10. Kita coba lihat. Yang 1.10. Nah, ini berarti yang PCA ini. Ya. Ini kita salin terlebih dahulu. Kita ping, terus kita paste di sini. Nah, di sini kita isi untuk MS-nya yaitu sama 4 MS dan 128, berarti di sini sama 4 MS. Terus di sini 128. Nah, kita lanjut untuk nge-ping IP yang dari router 1. Ini kita ketik ping. Terus kita paste. Nah, di sini juga berhasil. Terus kita ketik MS-nya yaitu 0 MS. Terus di sini TTL-nya yaitu 255. Terus kita lanjut untuk ping router yang IPv6. Kita ping di sini. Kita ping, terus kita paste. Kita coba.
Nah, di sini berhasil juga. Itu TTL-nya 255. Terus MS-nya itu 2 ms. 2 ms. Terus kita lanjut untuk yang switch 1, yang IPv4-nya. Kita ping lagi di sini. Nah, di sini ada request timeout atau RDO, dikarenakan masih mencari, terus kita coba ping lagi, ping ulang. Nah, jika di ping ulang, karena tadi sudah ketemu, jadi berhasil semua, langsung berhasil. Di sini kita tulis saja MS-nya, 0 ms. Terus kita tulis TTL-nya juga, 255. Terus kita lanjut ke yang IPv6. Untuk switch 1, kita sama ping juga di sini. Terus kita paste. Nah, di sini untuk IPv6-nya dari S1 ini langsung bisa semua. Kita tulis juga TTL-nya 255. Terus untuk MS-nya yaitu bentar kita edit dulu. Nah, ini 255. Terus untuk ininya yaitu 2 ms. Nanti kita rapikan lagi. Terus ini untuk R1-nya kita ping juga, yang ini kita ping. Nah, di sini juga berhasil kita tulis juga untuk MS-nya yaitu 2 ms. Terus TTL-nya itu 255 sama. Terus kita lanjut ke R1 yang IPv6. Kita ping lagi di sini. Paste. Nah, di sini juga langsung berhasil. Kita tulis lagi untuk TTL-nya 255. Untuk average round trip time-nya itu 0 ms. Kita lanjut ke yang IPSP. Untuk IPSP yang IPv4-nya. Nah, di sini kita ping. Terus kita paste. Nah, ini kasusnya seperti yang tadi. Ada RTO-nya 1, berarti belum ketemu. Kita coba ping ulang. Nah, di sini langsung terdeteksi semua. Yaitu untuk TTL-nya 254. Untuk average round time-nya itu 5 ms. Kita lanjut ke ISP yang IPv6, kita ping juga. Selanjutnya di sini kita ping. Nah, di sini langsung berhasil semua. Untuk TTL-nya yaitu sama seperti yang IPv4 254. Untuk MS-nya itu 0. Kita lanjut ke ISP yang interface G011/1. Ini kita ping lagi. Nah, di sini langsung bisa. Untuk TTL-nya 254. Untuk MS-nya itu 0. Nah, kita lanjut ke yang ini. Untuk interface G01 juga, tapi untuk IPv6 kita Nah, di sini langsung bisa juga untuk TTL-nya yaitu 254. Yang ini 254 ini bukan 1. Ini 254. Ini 254. 254 semua. Terus ini dicek dulu. 9. Oke, di sini kita tulis TTL-nya 254 sama. Untuk MS-nya itu 0 ms. Kita lanjut ke yang IP eksternal. Kita salin terlebih dahulu, terus kita coba ping di sini. Nah,
Nah, di sini ada kita terdapat seperti yang tadi request import. Saya coba ping ulang. Nah, di sini sudah untuk TTL-nya 126. Terus untuk MS-nya 0. Terus kita coba ping lagi IPv6 dari file eksternal, kita ping. Coba di sini, nah langsung terdeteksi untuk nyambung 126 untuk TTL-nya. Kita tulis di sini. Untuk MS-nya itu 0 MS. Nah, kita rapikan terlebih dahulu di sini. Nah, sudah. Terus kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu gunakan perintah ping extension pada PCA. Pada PCA, perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte ping berarti kita gunakan perintah ping pada PCA. Kita masuk ke command prompt. Ping. Nah, terus kita gunakan perintah ini untuk menggunakan opsi API eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Untuk mengilustrasikan hasil ketika suatu fase tujuan tidak dapat dicapai, putuskan koneksi antara kabel router ISP eksternal atau shutdown, matikan interface gigabit pada router ISP. Hubungkan kembali kabel Ethernet dan aktifkan enable interface dengan menggunakan perintah no shutdown sebelum bergerak ke langkah berikutnya. Kita 3 detik ping harus berhasil lagi. Terus tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah ping. Karena di atas diulang di sini ada. Berarti kita gunakan perintah yang di atas ini. Nah, kita gunakan perintahnya di sini. Ini ada CSS-nya. Ada strip di sini, ada strip. Nah, di sini berhasil. Terus tadi gunakan shutdown pada ISP. Nah, kita coba shutdown pada ISP di sini untuk interface yang G01. Kita matikan. Terus kita coba lihat lagi di kita. Nah, di sini ada tulisan destination host unreachable, terus ada tulisan requesting out. Terus di sini kita diminta untuk menghidupkan lagi dengan perintah no shutdown pada ISP. Jadi kita ke ISP untuk CLI, terus kita ke sini. Berarti kita ke coba no shutdown bisa. Nah, kita coba cek lagi di PCA. Nah, di sini kita sudah terhubung lagi. Selanjutnya kita diperintahkan untuk tekan Ctrl C untuk menghentikan perintah. Ctrl C. Nah, sudah. Berarti di sini kita jawab pertanyaannya, pesan error ICMP apa yang Anda terima. Nah, ini untuk pesan errornya kita mendapatkan 2 pesan error, yaitu destination host unreachable. Kita salin saja. Kita salin. Kita tampilkan di sini. Kita salin di sini. Copy, terus paste. Terus ada requesting out juga. Kita tulis manual. Nah, di sini sudah. Kita lanjut untuk ke langkah yang ketiga, yaitu uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita close dulu. Nah, untuk langkah yang ketiga ini kita ping eksternal pada jaringan eksternal menggunakan IP address yang ini dari router 1. Nah, kita masuk ke router 1. Agak CLI-nya di sini kita disuruh nge-ping yang ini, yaitu dari IP eksternal. Kita copy, terus kita ping di sini. Nah, kita coba di sini ping, terus jika seperti ini maka akan sukses. Kita coba saja. Nah, di sini sesuai dengan yang di modul, berarti artinya sukses. Nah, ini karena suatu
Oh, berarti kalau tanda seru ini artinya sukses. Terus, karena suatu double host lokal terdistribusi pada router satu, Anda dapat melakukan ping ke external VPN dengan jaringan menggunakan hostname yang digunakan. Catatan hostname tidak disebut. Kita coba ping. Kita coba di sini. Ya sudah. Terus di sini ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. Nah, ini kita menggunakan IP address ini yaitu dari eksternal. Berarti kita ini. Terus kita tulis. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping pada CLI. Ketik ping dan tekan enter, gunakan IPv6 masukkan sebagai target dan tekan menerima nilai default. Anda dapat menggunakan extension ping mengamati kapan adanya persoalan memulai perintah ping ke ini terus dengan angka ulangan 50.000 kemudian dikoneksikan antara router IP ini seperti yang tadi. Terus untuk menghentikannya kita menggunakan kontrol shift 6. Berarti kita coba ini terlebih dahulu. Kita coba ping. Kita coba ketikkan ping. Terus ini IPv6. Terus ini kita salin. Kita di sini terus enter. Enter. Nah, di sini sudah sesuai sukses 5/5 ya sama. Terus interface-nya terus yang keempat di sini kita dapat menggunakan extension ping menggunakan pengamatan kapan adanya persoalan. Terus yang menggunakan ulangan 5000 di sini menggunakan ping ini. Terus kita ping lagi di sini. Jadi kita ping lagi di sini. Oke. Seperti yang tadi. Terus ini skip. Ini pakai IP ini. Kita salin terus kita tempelkan di sini. Terus kita menggunakan perintah repeatcon. Di sini disuruh 50.000 berarti 50.000 terus skip. Nah, jadi ini untuk tanda seru seperti yang tadi artinya tanda seru itu terhubung. Nah, jika huruf U itu dalam masukan mengindikasikan bahwa suatu destinasi bersifat unreachable. Jika U itu unreachable. Berarti di sini kita coba untuk mematikan di sini dari case B-nya. Kita matikan lagi untuk interface yang ini, kita matikan juga. Nah, kita cek lagi di router 1. Nah, di sini sudah berubah menjadi O atau unreachable seperti yang tadi di modul. Ini diterima oleh router 1 dan dalam output mengindikasikan bahwa menunggu jawaban instrumen 1% paket menghilang hilang. Anda dapat pula menggunakan perintah berikut hasil. Nah, di sini kita coba hidupkan lagi, maka akan kembali seperti semula. Nah, kembali seperti semula. Artinya kalau tanda seru itu reachable, kalau yang O unreachable. Nah, di sini kita untuk menghentikannya kita menggunakan Ctrl Shift 6. Nah, di sini sudah. Seharusnya di sini kita dapat menggunakan hasil yang sama. Ping ini 10.000, ini sangat berguna untuk troubleshooting. Terus untuk latihan ketiga di sini menggunakan threshold untuk uji jaringan. Nah, di sini untuk latihan ketiga kita lanjut ke langkah yang ke-1 yaitu gunakan perintah threshold pada PCA ke eksternal. Nah, di sini kita masuk ke PCA. Terus ke command prompt. Di sini kita gunakan perintah ini. Kita geser terlebih dahulu. Salin. Di sini sudah. Terus kita hasil trace di atas dengan PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 dan
ke SP ke eksternal atau ke eksternal berjalan melewati hop. Oke, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Ada command prompt, ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Ini kita tracer, kita ketik manual saja di sini. Tracer gunakan opsi min-d, ingat bahwa IP address tidak dikhususkan sebagai eksternal. Berarti kita lanjutkan min-d. Oke. Terus masukkan IP-nya di sini, kita salin saja eksternal, kita tinggalkan di sini. Nah, sekarang kita coba. Kok invalid? Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga, itu gunakan perintah traceroute dari router 1 ke eksternal. Kita command prompt ketik lagi. Oke, pada router 1 di sini kita masuk. Terus kita gunakan perintah ini. Ini kita ini untuk hostname juga bisa karena suatu address itu router 1 di sini. Nah, terus kita coba untuk yang ini juga. Nah, di sini sudah berhasil. Terus kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu gunakan perintah traceroute dari switch 1 ke eksternal. Pada perintah ini kita pergi ke S1-nya, sama ke CLI-nya juga. Kita ke CLI 1. Terus kita suruh dulu ke S1-nya, terus enable dulu. Nah, terus kita masukkan perintah tracer ini yang dari file eksternal, mungkin bisa ke eksternal, kita coba IP up. Perintah tracer mempunyai opsi tambahan. Anda dapat menggunakan atau cukup menekan enter setelah mengetikkan tracer pada prompt untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Link berikut menyediakan informasi lebih lengkap mengenai perintah ping dan tracer untuk perangkat Cisco. Ini link menyediakan informasi lebih lengkap. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini sudah berhasil. Kita ke yang perintah selanjutnya ini untuk IP VLAN-nya yang dari server eksternal. Kita coba di sini lagi. Sudah berhasil. So, kita tunggu terlebih dahulu ini. Nah, di sini saya nggak tahu ini kenapa ditungguin dari tadi tetap berjalan. Kita lanjut ke latihan yang keempat aja. Terus langkah 1 untuk latihan keempat itu troubleshoot terhadap topologi. Terus langkah 1 itu copy dan paste konfigurasi berikut ke dalam router DSP. Kita ke DSP. Nah, pertama kita enable dulu. Terus konfigurasi terminal. Nah, terus kita copy ini. Di sini. Nah, sudah. Terus untuk langkah yang kedua itu dari jaringan R1 gunakan ping dan tracer atau tracer untuk troubleshoot yang membutuhkan masalah pada jaringan SP. Menggunakan perintah ping dan tracer pada PCA, Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end hasil tracer menggunakan PCA dan mencapai default gateway. Tetapi PCA tidak dapat menjadi konektivitas eksternal. Satu cara untuk menggunakan perjalanan jaringan adalah menggunakan ping. PCA dapat mencapai rute SP. Nah, kita cek IP-nya di sini, kita ping di PCA, kita cek satu-satu. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu dari R1-nya. Kita cek ini ping. Ping yang ini kita salin.
Nah, di sini berhasil. Terus kita cek yang PHP-nya juga. Nah, di sini untuk yang ESP destination host unreachable, berarti tidak berhasil yang ESP. Kita cek yang eksternal. Itu 226. Nah, untuk yang eksternal juga destination host unreachable. Nah, kita coba cek yang S1. Nah, yang S1 ini bisa, berarti yang nggak bisa itu yang ESP sama yang eksternal. Yang S1 sama F1 itu bisa. Selanjutnya kita diperintahkan untuk apa lagi? Ini bisa dapat mencoba router bukan ini gunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ESP dan menggunakan show menggunakan bahwa interface gigabit sesuatu adalah up to up dari konfigurasi dari suatu IP benturkan persoalan yang ditemukan pastikan bahwa jika dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Ya, di sini kita di ESP ini kita masukkan perintah show IP. Masukkan perintah show IP interface brief. Ini kita masukkan show IP interface brief. Nah, kita coba. Nah, terus kita masukkan show run. Nah, sudah. Terus kita cek di sini apakah sudah benar. Kita cek berapa sini. Kita cek di tabel pengamatan untuk ESP-nya yang Ethernet 0.0.0. Ini IP-nya yang sudah benar. Terus untuk IPv6-nya sudah benar. Terus untuk interface yang 001. Nah, ini untuk interface yang 001 di sini ada salah untuk IP address-nya harusnya 200 dan 255. Dan untuk IPv6-nya di sini apakah sudah benar? Benar untuk IPv6-nya benar. Terus di sini ada link lokalnya juga sudah benar. Nah, kita langsung troubleshoot di sini, kita perbaiki. Pertama itu ini enable terus konfigurasi terminal, terus interface G0/0/1/1. Nah, terus kita masukkan IP address. Nah, kita masukkan yang ini. Nah, kita masukkan di sini. Kita paste. Nah, untuk yang /27 itu tab maksudnya itu 255.255.254. Nah, terus kita masuk IPv6. Kasih IPv6-nya di sini. Untuk IPv6-nya ini copy, terus kita paste di sini. Paste. Interface G0/0/1. Terus kita copy yang ini dulu. Nah, yang ini kita copy, terus kita tempel di sini. Terus yang IPv6-nya yang ini kita copy juga. Terus kita pastekan di sini. Nah, terus kita lanjut ke link lokalnya. Untuk link
lokal di sini kita salin dari sini. Lokal kita copy, terus kita paste di sini. Paste, terus oh ya, tadi ini untuk link lokalnya kita keliru juga. Kita salin ulang di sini. Kita copy, terus kita paste. Terus untuk IPv6-nya ini copy, terus paste di sini. Terus untuk link lokalnya itu bukan di sini, kita keliru tadi. Nah, untuk link lokalnya kita paste di sini. Lokal. Oke, terus kita nulis A, terus kita N. Nah, sudah. Terus kita coba cek lagi di sini. Dari BCK kita coba ping lagi. Nah, kita coba ping untuk yang kahan. Coba ping untuk yang HP-nya tadi. Nah, di sini sudah benar. Terus yang eksternal tadi, yang unreachable, kita coba lagi. Kita ping di sini. Kita coba. Nah, kita tunggu. Verify pin on, tapi di sini sudah nyambung. Coba kita ping ulang. Nah, di sini sudah terhubung. Karena tadi kita salah. Karena kita sudah melakukan troubleshooting. Terus bisa. Nah, di sini kita lanjut ke pertanyaan. Apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Nah, di sini apa yang dapat mencegah respon ping atau threshold? Nah, di sini menurut saya jika firmware dari konektivitas tersebut ada virus, terdapat virus. Nah, terus di sini untuk kita tebarkan saja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam memori seperti ini, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini? Apa yang harus dicek? Nah, di sini jika mencari itu akan menampilkan request import. Nah, terus yang harus dicek dan harus dicek IP address phone dan subnet mas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga di sini. Nah, pertanyaan yang ketiga ini, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada suatu network dalam teknologi seperti pesan apa yang diberikan oleh perintah ping tersebut, apa yang dihasilkan oleh pesan ini. Nah, seperti yang kasus yang tadi, jika melakukan ping suatu dalam topologi terputus seperti yang tadi itu, kita cek lagi di sini.
Mana tadi ya? Nah, ini akan menampilkan ini. Destination host unreachable. Dan juga requesting out sih. Masukkan aja dua-duanya di sini. Sudah, terus kita lanjut ke yang IP yang ke nomor 4. Berapa nilai IPv4 TTL di setel dalam Windows itu? Berapa nilai yang diberikan pada perangkat Cisco? Nah, di sini kita Nah, untuk soal yang kelima juga sama, tapi bedanya IPv6. Jadi kita salin saja ini. Ini, terus IPv6. Nah, di sini kita cek lagi di atas untuk yang nilai IPv4 TTL Windows. IPv4 TTL Windows, yang tabel tadi kita isi. Nah, ini. Untuk yang Windows ini, yang IPv4 128. Untuk yang ini, untuk yang Cisco 225. 255. 128 255. 128 255. 128 255. Ini 128. Terus untuk yang Cisco 255. Nah, untuk yang soal ini kok jadi nomor 6. Nah, untuk yang IPv6 dari Windows dan Cisco kita cek lagi. Nah, di sini untuk yang IPv6 sama 128, untuk yang Cisco 255, jadi sama. Sama jawabannya. Ini 128 255. Nah, sudah semua. Mungkin sekian tugas video untuk modul 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.